Bolehkah wanita menari di khalayak ramai seperti di majelis kahwin jika auratnya ditutup dengan sempurna? Yang bermasalah ini zaman sekarang adalah perempuan tak dengar cakap kalau guna handphone. Kalau nampak saja sedikit terus. Padahal sudah bagi tahu, sudah ada iklan, jangan ada gambar, keluar gambar juga. Jangan ada yang rekam, rekam juga. Bolehkah wanita menari di khalayak ramai seperti di majelis kahwin jika auratnya ditutup dengan sempurna? Jika menarinya di khalayak ramai, yang dimaksudkan khalayak ramai itu khalayak ramai perempuan sahaja, tariannya tarian yang sopan, mengelak daripada diambil gambar untuk diupload atau di-share atau live, dalam hal ini tidak ada salahnya untuk bergembira. Seperti juga laki-laki diperbolehkan untuk berzafin pada sempena dan munasabah tertentu, dan jenis zafin dan tariannya adalah tarian yang sopan. Maka dalam hal ini syariat tidak melarang. Hanya perlu untuk dijaga hal-hal daripada yang ialah zaman kita sekarang ini problemnya adalah handphone. Faham Tom? Jika akan handphone ini akan menjadi sebab kalau orang menari akan diambil handphone dan boleh tersebar di mana-mana, maka larangannya bukan pada tariannya, tapi larangannya khawatir akan menjadi fitnah kepada orang bila di-share tarian atau acara menari tersebut. Faham Tom? Kita dalam Sahih Bukhari ada diceritakan berkenaan dengan laki-laki yang menari di hadapan Rasulullah, bahkan di masjidnya Rasulullah pada hari raya. Dalam satu riwayat yazfinun, berzafin. Dalam riwayat yang lain yarqusun, menari. So dalam hal ini mereka menari di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditegah oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, katanya biarkan, setiap orang ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita. Bahkan Nabi sendiri tengok ketika ada tarian di hadapan di masjid, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Siti Aisyah, "Kamu nak tengok ke?" Katanya, "Ya." Ujung diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di belakang bahu baginda Rasulullah dan tengok bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para Habasyah yang sedang menari dengan hirbah, dengan alat macam menggunakan pedang macam tu. Falhasil di sini bila kita memahami daripada sini bahwasanya Islam menghargai kesenian, Islam juga menghargai hiburan. Katanya baginda Rasulullah ketika mengomentari tentang acara seperti itu, katanya li ta'lamal yahud, agar supaya orang Yahudi tahu kalau agama kita ini adalah agama yang fushah. Fushah ini tidak kaku. Agama kita tidak kaku, menghargai kesenian, menghargai hiburan. Cuma ya dalam hal ini walaupun tarian itu diperbolehkan sebagaimana dalil yang saya sebutkan tadi, ianya bukan memberi ruang selebar-lebarnya. Seperti tarian yang boleh mengundang syahwat dengan gerakan-gerakan yang tidak sopan, atau tarian-tarian yang membahayakan, lompat sana lompat situ, kalau boleh dia tapi terhantuk di kepalanya, kesederhanaan perlu ada, ya, kesederhanaan perlu ada. Bila ini ada, dan juga tidak berlakunya campur laki dengan perempuan dalam acara tarian itu sendiri. Batasan-batasan syarak baik pada bentuk tariannya atau keadaan orang yang hadir dalam majelis tarian itu perlu untuk juga dijaga. Dalam hal ini tarian itu boleh dengan dengan sopan dan juga dengan batasan-batasan akhlak dan adab syarak yang perlu untuk dijaga, baik bagi laki-laki atau juga kepada perempuan.
khususnya pada perempuan yang lebih mesti untuk dijaga. Yang bermasalah ini zaman sekarang adalah perempuan tak dengar cakap kalau guna handphone. Kalau nampak saja sedikit terus, padahal sudah bagi tahu, sudah ada iklan, jangan ada gambar, keluar gambar juga. Jangan ada yang rekam juga. Sampai jadi masalah. Faham dong? Bila tempat itu selamat, masuk dewan tu semua handphone dah simpan dulu. Jangan ada second handphone saja dia bawa nanti. Kadang-kadang nakal juga orang. Falhasil bila semuanya selamat, ya, maka dalam hal ini silahkan berhibur dengan batasan syarak. Dengan batasan syarak. Apakah hukum Kalau baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha wardaha, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan demikian, kita dahulu yang menceritakan tentang dirinya, saya pernah menyaksikan bersama dengan Rasulullah tarian ketika Habasyah menari. Saya waktu itu tengok dengan Nabi. Kemudian kata Siti Aisyah mengatakan, itu dulu. Kamu hendaklah menghargai anak-anak perempuan kamu yang masih suka berhibur. Yakni di usia mereka masih suka berhibur, Islam tidak melarang kepada mereka untuk berhibur. Walaupun Siti Aisyah waktu itu sudah dewasa, ya sekarang sudah dewasa, tidak seperti dulu lagi, dah bukan masanya untuk nari-nari dah. Kalau yang nari-nari dah tua-tua itu kan, tetaplah bukan tak boleh. Tapi biarlah sesuai dengan masa. Katanya, hendaklah kamu menghargai remaja-remaja yang masih suka berhibur. Kata Siti Aisyah seperti itu. Tetapi ketika berlaku hal-hal pada perempuan yang bertentangan dengan syarak, Siti Aisyah mengatakan juga, kalau Nabi tahu apa yang akan dilakukan perempuan untuk pergi ke masjid dengan cara tidak sopan, maka Nabi akan halang perempuan pergi ke masjid. Nabi pernah bersabda, jangan kamu halang perempuan kamu pergi ke masjid. Itu sabda Nabi SAW. Walaupun di rumahnya, sholat di rumahnya lebih afdal bagi perempuan, tapi tidak dihalang atau tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Sabda Nabi begitu. Ketika berubah sikap perempuan pergi ke masjid, tidak ikut cara sikap perempuan di zamannya Nabi, sopan santunnya tidak dijaga. Kata Siti Aisyah, kalau Nabi tahu apa yang akan dilakukan oleh perempuan yang tidak menjaga sopan santun ketika pergi ke masjid, maka Nabi akan halang perempuan pergi ke masjid. Problemnya bukan pergi masjidnya, adab pergi ke masjid, cara sopan santun ketika pergi ke masjid. Faham dong? Sama juga dalam hal hiburan, hendaklah diperhatikan hal-hal yang yang boleh menimbulkan hal-hal yang tidak elok lah, khususnya masalah handphone tadi.